hati kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama, mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan telah berikan buat Ibu Marlinda. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Senang sekali karena Bapak Ibu bisa hadir pada sore hari ini untuk bersama-sama menyatakan sukacita bersama Ibu Marlinda Kauro dalam ibadah syukur hari ulang tahun Ibu Marlinda yang ke-70. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus dan untuk Ibu Marlinda. Ya, tanggal 18 adalah hari yang bersejarah bagi Ibu Marlinda. Karena sore hari ini bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya mengukir kenangan dengan merayakan hari ulang tahun yang ke-70. Ini semua bukan kuat kuasa Ibu Marlinda, bukan kuat kuasa suami tercinta Pak Henry, tetapi ini berkat dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan teristimewa pelayan firman pada hari ini yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Pendeta Ibu Debbie Bashir. Selamat datang Ibu dan semua keluarga yang hadir serta sahabat-sahabat Ibu Marlinda yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya terfokus pada firman Tuhan dalam ibadah ini. Dan mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, hari ini kita menaikkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bersama atas bertambahnya usia Ibu Marlinda Kauro yang ke-70 tahun. Marilah kita berhimpun bersama untuk mengungkapkan sukacita ini melalui ibadah kepada Tuhan serta memohon berkat-Nya. Kita sambutlah kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kita. Dengan penuh hormat kita berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Dengan girang gembira karena hari yang berbahagia ini untuk Ibu Marlinda Kauro. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan.
duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, karena mengingat waktu antara Indonesia dan Amerika, antara Indonesia dan Hong Kong, kedua anak kekasih, Esra dan Andreas, akan memberikan surprise buat mamanya. Karena kalau Esra di sini jam 5, di sana jam 7. Jadi Esra akan memberikan surprise buat mamanya. Silakan Esra. Happy birthday. Aci. Hi, we miss you. We have a poem and we're gonna read it for you. Ya kan, Ci? Say happy birthday. Bye, Cici. Happy birthday, Oma. Thank you. Oke. Thank you, Dek. Mau bacain poem ya? Aci mau bacain poem, oke? Alright. Aci bilang, Aci. wait. Okay, Archie mau bacain poem. Dear Mother, I'm writing you to tell you that I love you. Something I hardly ever do. I never tell you enough how much I love you, and it's something I must do. I need to let you know, Mother, how much you really mean to me. So I'm telling you now, you mean the world to me. I need to thank you for all you do for me. Your unconditional love toward me means a lot to me. You've never turned your back on me, and I know it's something you'll never do. Anytime I need someone to talk to, you're always there to help me through. And anytime I need a favor, you always seem to be there too. There's nothing in this world that I could do to pay you back for all you do. When God gave me to you, that's the best thing He could ever do. So this poem is dedicated to you because I don't know what else to say. Thank you. Thank you, Dek. I love Happy you. birthday. Thank you. Ya, Archie mau bicara sama Oma. Aci. Aci. Bye, Aci. Oh my God. Aci. Ih, lucu sekali. Bucu-bucunya Oma. Ya Esra, ada lagi yang mau disampaikan kepada Mami tercinta? That's all? Itu aja. Itu Sorry you saja. can't make it. I hope you Okay, dia enjoy udah your mulai. birthday. I hope you're having a good time tonight. Thank you, Dek. Thank you. I love you. Okay. Love Bye. you. Love you, Oma. Bye Archie. Bye, Archie. Bye-bye bucu-bucu Oma. Udah tahu kamera. Tanda lahir. Iya, ini jagoannya. Masih pagi di sana barangkali ya. Ya, silakan Andreas. You talk something for your mom. Yeah. Can you hear me? Yeah. All right. So sorry if I look like a mess. It's 3 a.m. in the morning. But anyway, I wish you a happy birthday. Sorry that I can't be there. I just want to say that the happiest birthday for you. Happy 70th birthday. I wish you great success in everything that you do in your business. And I'm happy for you that you have all these things going on, a lot of health, and many, many years more for you. And of course, sometimes we don't see eye to eye, but I know you mean well, and I know that I love you. Okay? Well, happy birthday. Enjoy your birthday. And I hope I'll see you guys soon. Bye, Andre. Thank you. Love you. Ya, barangkali Begitu. Kak Marlinda ada sesuatu yang mau disampaikan ke Andreas. Silakan. Oke, Andreas, thank you so much. Thank you, makasih banyak. Kamu ngantuk-ngantuk. Besok mungkin mesti kerja. Take care ya, Andre ya. Be safe. Besok weekend nggak kerja juga sih. Oh, cuma I know. ngantuk. Okay. Alright. Oke, Pak. Pak Henry, Papa terkasih barangkali mau bicara. Aduh Andreas jangan nangis, ayo ke Indonesia dong. Oh, gatel mata terus. Ini Bapak. Well, really appreciate for your time being there
and can have time for mom birthday. God bless you Okay. and take care of yourself. We love you so much. Okay. Okay? Okay. Take care. Okay. Thank you. Andreas dengar apa yang Papa sampaikan? Dengar, dengar. Dengar, dengar. Dengar. Iya. Sun jauh dulu dong Mama buat anak kesayangan. Bye Andre, love you, miss you. Bye. Bye Andreas. Ya, mudah-mudahan Andreas dapat mengikuti ibadahnya ya pada malam hari ini di Indonesia malam hari. Kalau Andreas tidak ngantuk, Andreas boleh ngikutin live streamingnya. Tetapi kalau ngantuk nanti diputar kembali, ada ya di YouTube. Oke. Oke Andreas? Ya, Iya, iya. terima kasih. Yuk. Ya Bapak Ibu, itulah kedua anak kekasih dari Ibu Marlinda, yang satu berada di Hong Kong, yang satu berada di Amerika. Yang di Hong Kong kebetulan suami terkasih dari Esra sedang terbang, iya ya Kak Marlinda, sedang terbang jadi tidak bisa mengucapkan, tetapi doa selalu buat mama terkasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Tuhan Yesus. Saya undang untuk berdiri, kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, teristimewa bagi rekan kami, Ibu Marlinda Karo, yang Engkau telah tambahkan 1 tahun pada hari ini genap berusia 70 tahun. Sebelum kami lanjutkan acara-acara ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, memohon berkat-Mu bagi kami Tuhan. Kami akan menikmati ibadah pengucapan syukur pada malam hari ini. Tolonglah kami, diamkan hati kami Tuhan, sehingga apapun yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Bashir, semuanya akan tertanam dan berguna bagi kami semua yang mendengarnya. Baik kami yang berada di tempat ini maupun anak-anaknya yang berada di Hong Kong dan Amerika. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kami memuji Tuhan atas karya dan penyertaan-Nya yang ajaib. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Ibu Marlinda. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan yang tiada terkira kepadaku. Engkau menjadikan aku berharga dan berarti karena Engkau memberikan
makna dan tujuan di dalam hidupku. Keluarga besar, semuanya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu. Terpujilah Tuhan. Ku berbahagia. Solo. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku berani bahagia memuji Yesus selamanya. Aku berani bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Kami harus bersyukur karena walaupun begitu banyak cobaan yang datang silih berganti di dalam hidup ini, tetapi kami masih diberi berkat dan kesempatan untuk terus melanjutkan serta menikmati sisa kehidupan ini. Karena umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terima kasih. Datanglah ke hadirat Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dimohon jemaat untuk bisa berdiri. Kita dengan riang gembira datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hidupmu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak.
datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dan duka yang gembira. Katakan kenakan jubah pujian untuk hadirat Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Bashir. Kami persilakan Ibu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kau siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami ada di tempat ini karena kami bersyukur Tuhan Engkau yang sudah menyertai setiap kami Bapa. Terus khusus pada sore hari ini buat saudara kekasih kami Tuhan, Ibu Marlinda, kami percaya Tuhan yang sudah menyertai, demikian juga setiap kami dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara bagi setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Ibu buat kepercayaannya saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini Ibu berulang tahun yang ke-70 ya Bu. Luar biasa saudara. Saya kalau melihat orang umur 70 itu saya bangga dan saya hormat saudara. Kenapa? Karena saya belum tentu bisa mencapai umur 70 tahun. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah ada di 70 tahun mengucap syukur. Sebab Alkitab berkata umur manusia itu 70 tahun. Kalau lebih 80, ada yang 90. Ya, saya belum tentu bisa mencapai 70. Ya, dan karena itu bersyukur hari ini tuh usia yang sangat luar biasa. Dan saya ingin saudara kita sama-sama melihat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-13 mulai. Firman Tuhan di sana berkata demikian. Siapakah orang yang menyukai hidup, mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, ayat ini berkata, siapakah orang yang menyukai hidup, mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik.
Saya percaya setiap kita hari ini menyukai hidup. Siapa yang masih menyukai hidup boleh angkat tangan? Supaya saya berkhotbahnya enak saudara, karena ternyata semua masih suka hidup, amin. Ya nggak ada yang pengen mati sekarang kan? Semua masih suka hidup. Semua orang kalau ditanya suka hidup, iya suka hidup. Saya ketemu satu orang bapak, saya pelayanan di Solo saudara. Bapak itu bilang gini, Bu Debbie, doakan saya Bu. Doakan apa Pak? Jadi gini Bu, saya itu berapa puluh tahun yang lalu, saya ibadah di satu gereja. Terus di situ disuruh tulis mau hidup sampai umur berapa. Terus saya tulis saya mau hidup sampai umur 60 tahun. Karena waktu itu saya masih 40-an. Terus masalahnya Bu, saya tahun ini 60. Terus saya tanya, terus masalahnya apa ini? Saya minta Ibu Debbie doain saya, bisa nggak dibatalkan Bu? Saya bilang, loh kenapa dibatalkan? Enak loh Pak, ketemu Tuhan loh Pak. Masalahnya Bu, saya masih menyukai hidup. Kenapa Bapak menyukai hidup? Pasti Bapak kaya ya, Bapak bisa jalan-jalan keluar negeri punya banyak uang. Bukan itu Bu, justru sebaliknya. Saya ini punya anak cacat. Istri saya sudah meninggal. Kakak-kakaknya semua sudah menikah. Jadi anak cacat ini sekarang saya yang rawat. Lah kalau saya mati Bu, siapa yang rawat dia? Saya di situ saudara tersentak melihat Bapak ini. Banyak orang berharap hidup menikmati yang baik dan semua orang menyukai hidup ya. Tapi Bapak ini dia hidup untuk menderita loh bahkan. Dia masih menyukai hidup, kenapa? Karena ada tanggungan anaknya yang cacat. Saya bilang Pak, kita berdoa ya minta Tuhan beri Bapak umur panjang dan Tuhan yang tahu, paling tahu kehidupan kita. Tapi lain kali Pak, kalau ada disuruh-suruh isi lagi form gitu di gereja, enggak usah Bapak isi ya. Supaya nggak rempong nanti. Dia bilang, lah saya pikir Bu nanti kan istri saya bisa jagai anak saya, ternyata istri saya meninggal duluan. Nggak ada yang tahu hidup ini. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, siapa orang yang menyukai hidup, mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Kita semua ingin hidup, kita semua ingin umur panjang. Dan bukan cuma untuk umur panjang, jangan lupa berdoa, Tuhan aku ingin menikmati yang baik. Karena banyak orang umur panjang tapi tidak menikmati yang baik. Umur panjang sakit-sakitan buat apa? Umur panjang lihat anak cucu berantem, lihat anak-anak cerai, juga tidak nikmat hidup ini. Nah Tuhan bilang kalau engkau ingin menyukai hidup, mengingini umur panjang, untuk menikmati semua yang baik ada syaratnya kata firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan itu hukum sebab akibat. Kita ingin menikmati yang begini, ya ada sebabnya. Untuk menikmati kasih Tuhan tidak ada syarat. Tapi untuk menikmati berkat Tuhan ada syaratnya. Kenapa Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku, maka hidupmu, perjalananmu di dunia berhasil dan beruntung. Ada sebab, ada akibat. Kasih Tuhan gak pernah bersyarat. Kita buat dosa, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Kasihnya melimpah. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Nah Tuhan mau kita hidup di dunia ini menikmati yang baik, yaitu menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang pertama syaratnya ayat 13 dikatakan ayat 14. Mazmur 34 ayat 14, yang pertama adalah jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Alkitab berkata dalam surat Yakobus, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya pasti akan memakan buahnya. Lidah ini Rasul Paulus menulis dalam suratnya, binatang buas sudah berhasil dijinakkan oleh semua manusia. Semua yang buas bisa dijinakkan, hanya satu yang tidak dapat ditaklukkan oleh manusia, yaitu lidah. Bahkan kita tahu semua lagu memori semua pasti Bapak Ibu tahu. Memang lidah apa?
tak terbatas. Abis ini nyanyi ya. Ya, jadi di sini dikatakan kalau kita ingin melihat umur panjang, hidup menikmati yang baik, yang pertama jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena perkataan kita, kata firman Tuhan, seperti benih yang kita tabur. Kalau kita mengucapkan kutuk, maka kutuk yang akan kita alami. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Apa artinya menggemakan lidah itu, saudara? Kalau kita masuk di dalam gua, ya kita berteriak di situ, maka ada feedback, ada gema yang akan balik. Kalau kita teriak kutuk, maka yang akan balik kutuk, 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 kutuk. Nggak mungkin kita teriak kutuk terus baliknya berkat, berkat, berkat. Jadi Tuhan sudah menentukan kehidupan kita itu luar biasa. Saya kemarin mendengar ada salah satu dokter, itu dia menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Dia bilang kehidupan seluruh manusia, syaraf di dalam tubuh manusia dikendalikan oleh satu syaraf yang luar biasa, yaitu di lidah. Kalau lidah kita itu sering bergerak, sering berbicara, maka tubuh ini sehat Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau sudah mulai diam itu pasti cepat sakit. Jangan diam-diam ya Bapak Ibu, amin. Lah terus saya mau ngomong apa Bu Debi? Nyanyi, karena Alkitab bilang hati yang gembira, obat yang manjur. Nyanyi memuji Tuhan, makanya enggak boleh diam. Kemarin ada satu orang pendeta, dia bilang umur 50 saya mau pensiun. Nanti digantiin anak saya. Dia enggak khotbah. Begitu dia enggak khotbah, penyakit mulai datang. Semua sakit ini, sakit itu, sakit ini. Dia bingung saudara. Ya cek di dokter, dokter bilang juga enggak apa-apa, Bapak ini baik. Lalu dia berdoa, Tuhan kenapa saya sakit-sakitan? Tuhan bilang karena kamu sudah enggak pernah khotbah, kamu udah pensiun. Jadi otot-ototmu, syarafmu semua juga pensiun. Ya pensiun semua. Jadi memang ternyata kita ini harus sering, ya lidah ini harus banyak bergerak. Saya bersyukur jadi pengkhotbah. Kemarin saya ini baru pulang seminar dari Manado saudara. Sampai Ibu Linda udah takut, Bu Debi enggak salah. Saya lihat Ibu ada di Manado sampai tanggal 18. Ya seminar hamba-hamba Tuhan 1.300 lebih pendeta berkumpul dari berbagai gereja. Jadi pelayanan saya dan suami sekarang kami bikin seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Dan itu adalah pelayanan menabur. Kita datang sendiri, enggak dapat persembahan, kita bayar tiket sendiri. Satukan semua pendeta-pendeta, kita melihat apa kebutuhan pendeta di desa-desa, kita tolong mereka saudara ya. Dan saya bersyukur ya, saya sebagai pengkhotbah kayak kemarin seharian itu sesinya full sampai malam, ngomong terus lidah saya ini. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya makanya suami istri di rumah jangan diem-dieman, coba suami istri lihat diem-diem jangan diem-dieman ya kita. Ayo, biasa nih kalau sudah mulai umur-umur begini, ya udah mulai diam-diaman di rumah. Kalaupun ngomong berantem, ya harus bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya, ingat ya, jaga lidah. Alkitab bilang harus banyak ngomong, tapi yang diomongin yang baik, bukan yang jahat. Di sini dikatakan terhadap yang jahat. Kalau mulut kita suka mengutuk, maka kutuk yang kita alami. Tapi kalau berkat yang kita ucapkan, maka berkat yang akan kita alami. Karena saya sudah melihat saudara di depan mata saya sendiri. Ya, saya punya tetangga dulu, itu kalau mengutuk anaknya, dia punya anak perempuan 6 saudara. Kalau marah dibilangi pelacur kamu, dasar semua kata-kata kotor. Saudara tahu anak yang pertama itu hamil di luar nikah. Sampai punya anak berapa tidak punya suami. Anak yang kedua menikah sama seorang pria, dibunuh oleh suaminya saudara. Lalu dia punya lagi anak, semua kehidupannya hancur. Sampai saya melihat cucu-cucunya juga hidup di bawah kutuk. Kenapa? Karena ibu ini selalu mengutuki anaknya. Makanya kita belajar kalau anak nakal jangan dimaki, jangan dikutuk ya. Sama anak dikutuk terus, maka jadilah kenapa banyak generasi memberontak.
karena dikutuki orang tuanya. Kita belajar, Alkitab berkata, kalau engkau ingin melihat yang baik, jaga lidahmu terhadap hal yang jahat. Yang kedua adalah dikatakan di sana, dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Ayat 15 yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Mari hari-hari ini kita belajar melakukan yang baik, jangan yang jahat Bapak Ibu ya. Kita berdoa supaya hidup kita semakin hari semakin dalam perkenanan Tuhan. Ya, hidup kita semakin hari semakin berkenan. Umur ini gak ada yang tahu. Kemarin saya punya teman saudara tiba-tiba nangis-nangis telepon saya. Bu, suami saya meninggal. Lagi main HP di kamar, bangun pagi istrinya bilang, "Pak, aku turun ke bawah ya, masak." 30 menit dia siapin makanan, dia naik mau panggil suaminya udah meninggal lagi pegang HP, lagi main HP. Saya tanya, "Enggak ada sakit Bu?" "Enggak Bu." "Sehat?" "Enggak ada kata-kata perpisahan?" "Enggak." "Enggak ada pamit?" "Enggak." Dia malah baru suruh saya urus paspor. Dia bilang, "Cepet urus paspor, nanti kita pergi ke Yerusalem." Ternyata suaminya pergi ke Yerusalem baru. Ya. Dan istrinya nangis saudara, dia bilang, dia telepon saya, "Bu Debbie, Bu saya baru lihat orang meninggal itu ternyata Bu, bener Bu, nggak ada yang tahu." Dia bilang, "Seandainya saya ndak masak pagi itu Bu, mungkin saya bisa lihat suami saya pergi." Ya kalau ibu nggak masak suaminya belum mati. Ya memang Tuhan sudah berbuat seperti itu, nggak ada yang tahu. Loh saya tinggal dia di kamar itu baik loh Bu. Cuma pamit turun masak loh Bu. Nggak ada kata-kata, tidak ada tanda-tanda loh. Dan dia berkata sama saya, "Bu, saya mau ikut ibu pelayanan aja Bu. Udah Bu, saya mau nggak terlalu banyak cari uang lah, saya sudah cukup Bu. Anak-anak semua sudah nikah, saya sudah cukup dengan uang saya." Aduh bener Bu, kita terus cari uang melupakan Tuhan. Kalau Tuhan panggil, dia bilang benar-benar semua rencana stop, semua angan-angan stop, semua yang kita bicarakan, semua rencana besok ini mau ini sudah selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Dia bilang, "Saya mau ikut ibu pelayanan ya Bu, saya udah lihat suami saya benar-benar bagaimana dia dipanggil Tuhan Bu. Udah nggak ada apa-apa. Nggak sakit, nggak apa." Saya bilang, "Puji Tuhan loh Bu, Bapak dipanggil dengan cara begitu." "Ya puji Tuhan Bu, tapi saya nggak puji Tuhan nih saya Bu, saya kaget." Dia bilang, "Soalnya saya sama suami itu kita kemana-mana berduaan terus Bu. Jadi saya kehilangan banget, kecuali dia suami yang jahat, kalau dia mati saya bersyukur, syukur lu mati gitu ya." Tapi di sini semua suami istrinya bye-bye, amin. Tidak ada yang jahat ya, semuanya luar biasa ya. Saudara, kita ini nggak tahu hidup. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Bahkan 5 menit, kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Dia bilang bayangkan Bu, cuma 30 menit saya turun masak. Saya punya teman juga dari Palu, kalau saya pelayanan di Palu dia yang hospitality, kami berdua dengan suami, dia dengan suaminya. Terakhir saya makan di Palu waktu pelayanan, saya sempat tanya sama suaminya, "Pak, Bapak udah siap mati?" Dia jawab saya gini, "Saya mati siap Bu, yang gak siap tuh setengah mati." Saya gak mau setengah mati Bu, kalau Tuhan mau panggil saya, panggil dalam keadaan sehat. Saudara, beberapa bulan yang lalu mereka terbang dari Palu, mau rencana liburan sama anak-anaknya di Bandung. Terbang, landing di Jakarta suami istri. Lagi nunggu bagasi, istrinya bilang, "Pak, aku kebelet pipis, tak ke toilet sebentar, kamu nunggu ya tas kita, kamu tahu kan?" "Iya." Istrinya keluar dari toilet, nyari suaminya nggak ada. Orang-orang udah ngumpul di situ. Dia lari sama orang berkerumun itu. Dia lihat suaminya udah jatuh, meninggal di bandara. Saudara, nggak ada yang tahu hidup ini. Cuma 10 menit ditinggal ke toilet. Sama telepon saya nangis, "Bu, seandainya saya nggak ke toilet." Loh emang kalau ibu nggak ke toilet, kalau Tuhan mau panggil suami ibu, ibu bisa bikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa. Hidup mati di tangan Tuhan. Ya, maaf saudara, sering kali saya melihat orang itu bangga kalau dia udah check up setiap bulan. Saya check up tiap bulan, pokoknya gula darah bagus, ini bagus, kolesterol bagus, semua bagus. Ingat, engkau bisa check up, tapi hidup mati di tangan Tuhan.
Kemarin teman saya cerita, Bu itu loh memang benar yang Ibu khotbahin itu, dia bilang, saya punya teman Bu di gereja, dia di gereja mimpin pujian. Pagi hari Minggu tuh datang seneng banget, salami kita semua. Terus katanya dia tanya, kamu kenapa seneng banget? Ya nggak usah lihat orang baru datang, lihat saya aja kepo semua ya. Ada orang datang gak usah dilihat, mari kita fokus sama firman Tuhan. Jangan gagal fokus, amin. Ini penting nih yang saya sampaikan. Saudara dia bilang, itu ya Bu teman saya nih pemimpin pujian di gereja. Datang pagi-pagi seneng banget. Saya sempat tanya, kamu kok seneng banget hari ini kenapa? Pak, hasil general check up saya kemarin keluar. Semua bagus Pak, jantung bagus, ini bagus. So saya seneng banget dong. Mimpin pujian hari itu di gereja. Dia ngomong gini, saudara ada yang mau bersaksi enggak sebelum firman Tuhan? Saya tunggu yang mau kesaksian. Tunggu berapa saat enggak ada yang mau kesaksian, dia bilang ya udah kita angkat satu pujian. Musik main, dia baru mau nyanyi jatuh di mimbar saudara. Meninggal hari itu. Semua ceknya bagus. Ini loh yang saya bilang, mari kita menjaga hidup. Alkitab berkata, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Usahakanlah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Di hidup ini punya satu musuh itu kebanyakan, punya 1000 teman itu kurang. Jangan ada musuh dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau punya kepahitan, engkau punya kekecewaan kepada siapapun, lepaskan pengampunan. Itu yang akan membuat hidup kita ini umur panjang dan kita layak kapanpun Tuhan mau panggil, aku siap Tuhan. Orang yang tidak mengampuni saudara, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Yesus berkata, ya kalau engkau datang mengaku dosamu, aku adalah Allah yang setia dan adil. Aku akan mengampuni dosamu. Tapi kalau engkau tidak mengampuni dosa saudaramu, sesamamu manusia, maka aku pun tidak akan mengampuni dosamu. Jadi kunci pengampunan Allah bagi hidup kita adalah ketika kita juga melepaskan pengampunan bagi orang yang berbuat salah kepada kita. Hari ini jangan simpan kepahitan. Saya pernah doakan pelepasan orang yang kepahitan. Waktu saya tumpang tangan saudara, dia manifest, dia muntah keluar kayak hati ayam, gumpalan-gumpalan darah. Saya kaget waktu lihat begitu. Lalu dia cerita dia punya kepahitan sama keluarganya. Bahkan dia sudah berniat untuk membunuh keluarganya. Saking dia mengalami hal-hal yang tidak enak dari pihak keluarganya. Tapi hari itu dia bertemu Tuhan, dia lepaskan pengampunan dan sejak hari itu hidupnya berubah. Saya cuma mau sampaikan, saya nggak akan panjang lebar karena saya tahu kalau ulang tahun begini kita pasti ya lebih suka ngobrol banyak lah ya. Firman Tuhan yang singkat ini, tapi saya percaya menjadi makna bagi setiap kita Bapak Ibu. Ya coba kita lihat kanan kiri kita, ya lihat dulu kanan kiri, yang sebelah kanan mungkin 3 hari lagi udah nggak ada. Yang sebelah kiri mungkin besok. Ya. Kematian tidak bisa ditunda. Kematian gak ada yang tahu. Selama Tuhan beri kita hidup, mari kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita. Karena kita percaya bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan, bisa ya? Ya. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Tes. Tes. Sama-sama katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Katakan oh Tuhan, oh
lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Biar musik saja, kita tutup mata di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami masih bernafas, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Tuhan beri. Biarlah di masa-masa hidup kami mengingat akan satu hal, bahwa satu saat kami juga akan mati meninggalkan dunia ini. Ada waktu lahir, ada waktu untuk mati. Tapi setidaknya Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk mempersiapkan hidup kami. Kami mau jaga perkataan kami. Kami mau jaga hati kami. Kami mau jaga sikap hidup kami. Kami mau hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau ada dosa, amarah, kepahitan, dendam, persinahan, percabulan, kenajisan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ajar kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami hidup dalam pertobatan-Mu Tuhan. Agar hidup kami boleh sungguh-sungguh indah di mata Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari perenungan bagi kami. Karena kami tidak pernah tahu kapan kami akan dipanggil pulang. Bahkan kami bersyukur. Saudara engkau yang datang suami istri, hari ini saya minta saudara bergandengan tangan. Saudara yang datang suami istri boleh bergandengan tangan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu suami istri bergandengan tangan. Tuhan, ini hidup kami. Kami bergandengan tangan di hadapan Tuhan hari ini. Kami datang Tuhan membawa kehidupan rumah tangga pernikahan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami melahirkan anak-anak, bahkan ada cucu yang Tuhan sudah percayakan. Kami berdoa biar keturunan kami menjadi orang-orang benar dan takut akan Tuhan. Engkau sendiri yang berkata keturunan orang benar akan mewarisi bumi. Mereka tidak akan pernah meminta-minta. Karena itu jadikan kami suami istri menjadi orang benar. Tidak ada amarah di dalam pernikahan kami. Tidak ada kepahitan di dalam hati kami antara suami dengan istri. Kami melepaskan pengampunan Tuhan. Supaya anak cucu kami diberkati Tuhan. Dan tidak mengalami kutuk karena sikap kami yang salah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pernikahan kami menjadi berkat bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mau angkat tangan. Kita arahkan kepada Ibu Merlinda. Kita akan berdoa buat Ibu Merlinda yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, kami percaya karena anugerah Tuhan Kau tambahkan 1 tahun lagi dan berusia 70 tahun. Ini adalah usia yang luar biasa seperti yang Alkitab janjikan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang sudah begitu luar biasa menambahkan umur. Sehingga sampai pada 70 tahun hari ini Ibu Merlinda Tuhan. Kami berdoa, Bapa, biarlah Engkau mengurapi Tuhan anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, kasih setia Tuhan, bahkan kebenaran Tuhan turun atas kehidupannya. Kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah di hatinya. Dan Tuhan, dia boleh menjadi pendoa bagi suami dan juga anak-anaknya. Kami lepaskan berkat atas kehidupannya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat suaminya Pak Henry, Tuhan memberkati. Juga Tuhan senantiasa beri damai, sejahtera dan sukacita, kesehatan, kekuatan, bahkan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak Tuhan, buat Esra dan suaminya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga anaknya, cucu dari Bu Melinda dan Pak Henry, buat Archie. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang menjagai, bahkan suaminya Tuhan, Pak Bosko Tuhan sebagai pilot, Engkau menyertai dimanapun Tuhan dia bertugas. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna
atas keluarga ini, mereka bertumbuh dalam takut Tuhan. Berkati juga Andreas Tuhan, Engkau menyertai dimanapun dia berada, takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Bahkan kami percaya Engkau beri yang terbaik Tuhan bagi masa depannya. Bahkan bagi setiap kami sore hari ini, hamba berdoa anugerah berkat rahmat Tuhan tercurah atas hidup kami masing-masing, sehingga ada damai sejahtera di hidup kami. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sekali lagi saudara kita mau katakan, oh Tuhan, pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saat ini kita memberikan waktu sedikit untuk Ibu Marlinda untuk menyampaikan kesaksiannya di dalam hidupnya selama 70 tahun. Kami persilakan Ibu Linda, barangkali didampingi oleh Pak Henry. Ya, multimedia bisa, masih ada Esra dan Andreas di Tidur mungkin mereka. YouTube atau live streamingnya. Shalom. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih atas kehadirannya, waktunya. Terlebih juga ucapan-ucapan ulang tahun buat saya, baik melalui Facebook, lewat doa-doa juga, harapan-harapan buat saya. Terima kasih banyak. 70 tahun, kalau saya bersaksi mungkin kita harus nginap ini, 70 tahun soalnya. Ya, banyak ya, begitu banyak yang saya rasakan. Penyertaan, berkat, tuntunan, semua saya rasakan. Jadi kita 70 tahun lalu itu dilahirkan, dibesarkan, dipelihara, disekolahkan, berjenjang sampai kita perguruan tinggi, kita selesai, kita bekerja. Ya, saya pertama lulus, saya bekerja di Trakindo Utama. Saya bekerja 5 tahun di situ. Setelah itu saya ditawarkan ada satu perusahaan Siemens, itu perusahaan Jerman, tapi dia adalah subkontraktor dari perusahaan Bechtel yang membangun kilang minyak di Balikpapan. Nah, disitulah saya ketemu Arjuna saya yang ganteng. Dipikir di panggung pemanis dok. Bergandengan tangan, Dang. Ya, saya ketemu dia, ya kami menikah. Ya, sebetulnya dia orang seberang, tapi saya bersyukur tanpa saya ketahui sebelum kami menikah, dia ke pendeta, dia belajar, dia katekisasi. Setelah dia mau dipermandikan, baru dia kasih tahu saya. Nah, setelah itu baru kami menikah. Itu yang saya alami. Saya juga pernah mengalami penyertaan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan. Kira-kira 20 tahun atau 30 tahun lalu ya Pak, sebelum saya ke Amerika itu sama anak-anak, saya mengalami stroke. Nah, saya 2 minggu itu di rumah sakit. Waktu itu saya punya tekanan darah itu, saya jadi takut nih, soalnya barusan pendeta bilang bisa aja di panggung kita jatuh. Takut.
jadi trauma. Ya, jadi saya tekanan darah saya pada saat itu 200 dan bawahnya itu 120. Tapi saya nggak pusing, Haran. Saya ada pergi ke satu tempat, saya nulis, oh ya, kami waktu itu pergantian milenium ya dari 1900 ke 2000. Kami ada liburan sekeluarga ke Bali. Setiap hari di Bali itu kan ada bakmi bitu yang luar biasa enak. Setiap hari saya makan itu. Nah saya pulang dari Bali itu, saya rasa saya punya belakang tuh kayak sakit sekali. Setiap hari, cuman saya nggak curiga ada apa. Ternyata waktu saya kena stroke itu, saya lagi pergi ke satu tempat, saya lagi duduk. Ini kok tangan kiri kayak mau jatuh aja, kayak mau jatuh. Saya bilang, waduh ini nggak bener ini. Saya langsung keluar, saya bilang sopir saya, jangan jemput dulu anak-anak karena anak-anak saya sekolah di Tirta Marta dekat rumah sakit Pondok Indah. Antar ibu dulu ke rumah sakit. Ya benar, ternyata saya 200 per 120. Tapi saya nggak rasa pusing, cuma rasa nggak enak aja. Lemes ya, tangan kiri itu saya rasa lemes. Jadi sama dokter internisnya langsung dilayani, diperiksa dulu. Saya di Mic-nya Ibu Linda. saya dimasukin mesin mau dilihat apa ada perpecahan, ada pecah, ternyata puji Tuhan nggak ada. Udah jadi ya dirawat saya 2 minggu di situ dan dia tes motorik, dia suruh saya dorong tangan. Waduh ibu kok kekuatannya hebat ini, tapi selagi stroke, keadaan stroke gitu. Kaki juga gitu, sebelah kanan dia ketok kan, biasa duduk, dia majunya normal. Kalau yang kiri majunya shaky, gini. Itu yang stroke sebelah kiri, itu sebelah kiri. Ya, jadi saya dirawat. Itu saya merasakan kebaikan Tuhan, saya masih diberi kesempatan sampai hari ini 70 tahun. Lalu apalagi ya banyak. Ya saya kira sih itu aja. Nyanyi. Saya bisa saksi. Oh nyanyi ya yang bisa saya saksikan itu aja. Beri kesaksian bagaimana kebaikan ya, penyertaan terlebih terhadap keluarga kami walaupun kami jauh. Saya jauh sama anak-anak. Saya pernah juga pisah dengan suami. Saya di Amerika menemani anak-anak karena mereka masih high school, 17 tahun. Dia sendiri karena dia masih kerja di sini, jadi dia tidak bisa ikut. Tapi puji Tuhan ini adalah saya diberikan suami yang terbaik. Stoknya hanya tinggal 1. Di dunia stoknya hanya tinggal 1. Pabriknya juga udah nggak ada. Oke, jadi saya kira itu ya perubahan sih banyak. Cuman hanya satu yang saya bisa katakan, perubahan apapun, satu yang saya tidak pernah berubah. Saya tahu saya anak raja, saya anak Tuhan dan tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Maka Amin. itu saja. Kamu mau nyanyi ya? Lagu apa ya, lupa saya. Teksnya. Kayaknya Kalinda nggak mempersiapkan ini. Ini lagu terakhir kami. Kalinda mau menyanyi 1 buah lagu yang sudah dipersiapkan oleh Kalinda. Ya. Itu aja nggak apa-apa. Itu aja. Jadi saya telat masuknya. Itu aja nggak apa-apa. Iya. Iya. I love you, Lord. All your mercy never brings me on. All my days I've been happy.
goodness of God. I love your voice. You have lit Through the fire, just like a light. I know you as a other. I know you have read. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita berdiri bersama-sama, kita lakukan ini. Setelah itu Ibu Debbie akan memberkati kita dengan doa berkat. You have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu atas hidup kami, terutama buat Ibu Merlinda pada hari ini dan setiap kami. Kami mengucap syukur sekali lagi, biarlah kasih setia Tuhan penuh atas hidup kami, atas anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, jagai bangsa ini, damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Tuhan, Engkau ambil alih, biarlah kebenaran-Mu ada di atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga kalau nanti kami akan bersantap hidangan bersama, Tuhan sucikan, kuduskan. Dan hari ini Tuhan, kami selesai ibadah ini, namun kami percaya Roh Kudus tetap menyertai kami. Mari angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat yang dari Tuhan. Turunlah kiranya kasih, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Ibadah telah selesai, dipersilakan duduk kembali karena ada beberapa acara yang kita akan nikmati bersama pada malam hari ini. Atas nama Happy birthday, Melinda. Happy birthday, Mom. Happy birthday, Melinda. Happy birthday, Mom. Happy birthday. Halo Ibu, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, diberi kesehatan dan murah rezeki. Amin.
Halo Ibu, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, diberi kesehatan dan murah rezeki. Amin. Terima kasih. Tadi Bosco, ini ya, udah keluar. Udah keluar. Oh iya. Lagi dalam pesawat. Luar biasa ya Ibu Linda, bahagianya anak-anak semuanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibunda terkasih yang ke-70. Nah, sejenak kita akan melihat Bapak Ibu perjalanan Ibu Linda sampai dengan 70 tahun ini, sampai dia mendapatkan cucu terkasih. Kita akan lihat slide memori dari Ibu Marlinda. Iya. Hah? Apa? Ayen. Oh, sepupunya Ibu Marlinda di Amerika. Ya, ini surprise buat Ibu Marlinda. Kak Ayen, ayo silakan. Connectionnya kurang bagus barangkali. Kak Ayen. Iya. Subuh di sana barangkali connectionnya kurang bagus. Gimana MM? Skip dulu ya.
Oke, di skip dulu ya. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu Pendeta Debbie Bashir dan suami yang kami kasihi, serta sanak saudara dan teman-teman dari Ibu Marlinda, tibalah saatnya kita akan melihat Ibu Marlinda walaupun sudah 70 tahun, beliau akan meniup lilin ya. Ini tradisi tiup lilin ya, dan pemotongan kue. Ya, silakan kuenya. Iya. Mari kita bangkit berdiri. Marlinda, suami dan adik kakak dari Ibu Marlinda untuk bisa ke depan. Adik-adiknya yang datang dari Manado, kami persilakan. Dan ponakan daripada Ibu Marlinda, ada Pak Rano di sini, ada ya, ponakan-ponakannya Kak Henry. Mari silakan bergabung dengan keluarga besar ponakan Pak Henry. Iya, silakan. Silakan. Ya. Ponakannya Ibu Marlinda mana ya? Masih ada? Ada Sisi enggak ya, Sisi? Oh, belum ada. Ya, silakan. Ya. Kak, ya silakan. Silakan. Iya. Masih ada? Siapa? Linkan, mana Linkan? Iya. Oh ya. Mari, mari. Iya. Iya. Iya, ini adalah keluarga besar Sutanto Koro. Kesini lagi boleh? Melingkar, iya. Melingkar Pak Rano, iya. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marlinda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Marlinda. Ya, panjang umurnya. Panjang umurnya di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang umur kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ya, sebelum Ibu Marlinda tiup lilin, seperti biasa,
Barangkali Bu Linda mau make a wish. Silakan Bu Linda. Ya. Kita hitung ya, dari 5. Kita sama-sama hitung Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang. Sekarang juga. Potong kuenya. Ya. Potong kue. Sebentar. Iya. Kalinda mau bicara katanya. Nggak tahu mau bicara apa. Mau kasih kue kali? Saya mau ucapkan terima kasih. Ini yang satunya ini dari teman-teman saya yang karena mereka ini bisa meriah. Perayaan Sebut ini dong. bisa meriah. Boleh? Jenet. Ya, Ibu Jenet Ganda Tresna, Maureen Tenges, angkat tangan. Ibu Ansya, Tina, Ibu Tina, Ansya, Ibu Lani. Lani Arsyad. Oke, terima kasih. Ada juga satu lagi teman saya, mungkin yang dari Trakindo. Harumi, Kawilarang, diri please. Oke. Erika Pangke, teman saya dari Trakindo. Terima kasih. Kuenya, potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ini dia mesti pelan-pelan memotong kuenya katanya. Jangan sampai kuenya rusak. Karena kue yang pertama mereka akan suap-suapan antara Kalinda dan Kak Henry. Jangan sampai kuenya hancur ya, Kalinda harus utuh. Iya, kita tepuk tangan. Kalinda akan menyuapkan kue pertama untuk suami terkasih. Di tengah-tengah. Nggak apa-apa, deket-deketan. Ya, kita hitung ya. 3, 2, 1. Iya, yang mesra. Habis dicium Kalinda, Kak Henry-nya dicium. Iya. Sekarang Kalinda, ya Kak Henry menyuapkannya ke Kalinda. Jangan nangis, Kalinda mau nangis tuh. 1, 2, 3. Ya, dicium Kak Henry cium Kalinda. Oh ya. Iya, kita akan menyaksikan foto bersama dulu. Foto keluarga dulu ya. Iya. Siapa namanya? Lucky. Kak, silakan Kak. Foto keluarga
Sutanto Karo. Ya. Ya, setelah itu Kak Linda dan Kak Henry akan foto bersama dengan Ibu Pendeta Debbie Bashir dan suami. Ibu Bapak mohon kesabaran karena masih 6:30 ya Bapak Ibu. Sama Ibu Linda tetap di situ dulu karena Ibu Pendeta dan suami silakan. Terima kasih. Berdua. Ya, tepuk tangan ya. Multimedia ada Estra sama Adri di sebentar. Masih adakah mereka? Oh, udah nggak ada. Ya. Iya. Foto nanti ramai-ramai. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menikmati makan malam bersama, dimohon untuk ucapan terima kasih dan sambutan hanya satu yang akan disampaikan oleh ponakan terkasih Ibu Marlinda, Brigjen Rano Tilaar. Kami persilakan. Shalom. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus, om-om dan tante-tante, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terhormat Ibu Pendeta Debbie, yang saya hormati
terutama yang saat ini berbahagia, yaitu saya memanggilnya Tante Bel dan Om Henry, dan juga anak-anak yang mungkin masih daring, dan juga ada cucu yang terkasih. Sekali lagi selamat ulang tahun Mama dan juga istri tercinta yang ke-70. Nah, terus terang saya baru hari ini tahu bahwa Tante Bel itu namanya Marlinda Caro. Karena dulu Tante Bel ini orangnya sangat tomboy. Dulu waktu saya pertama kali lihat Tante Bel ini nggak pernah pakai rok, selalu pakai celana panjang. Dan berjalan dengan satu lagi itu tante yang saya sampai sekarang nggak tahu namanya siapa itu. Dipanggilnya Om Epi, Om Epi. Nah itu Om Epi itu, wah itu selfie namanya. Nah, baru tahu saya. Ada di Amerika sekarang. Nah, satu kali tante-tante yang tomboy ini harus masuk gereja di daerah Pengalengan. Waktu itu ada opa siapa itu ngawinkan anak di Pengalengan, Jawa Barat. Nah, waktu itu yang namanya gereja di Jawa Barat kan masih saklek, jadi harus pakai rok. Nah, disitulah kami ponakan-ponakan memanggil yang namanya Om Epi. Om Epi pakai rok. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, Tante Bel ini adalah merupakan panutan. Artinya begini, almarhum ibu saya pernah mengatakan, kalau soal menghormati orang tua, kamu harus contoh Tante Bel. Saya tahu Tante Bel dulu masih bekerja di perusahaan-perusahaan asing dan bahkan pindah-pindah perusahaan. Tadi saya masih mendengarkan Tante Bel mengucapkan pernah bekerja di Siemens, di Trakindo. Tetapi ini menurut almarhum ibu saya, beliau menyempatkan untuk menyisihkan sebagian daripada penghasilannya untuk orang tuanya. Nah, jadi Ibu Pendeta bukan mau berkhotbah jilid 2, tapi saya juga teringat dengan yang namanya figur Rut di dalam Alkitab. Rut ini kan sebenarnya bukan orang Yahudi, dia orang Moab kalau tidak salah. Dia kemudian menikah dengan anak daripada Naomi, tetapi habis itu ditinggalkan jadi janda. Tapi dia mengabdi terus kepada mertuanya ini. Nah akhirnya dia hidupnya diberkati, bahkan dia mendapatkan Boas. Bukan itu saja, dari dia turunlah keturunan yaitu Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat apa yang tadi ditayangkan di Videotron ini, betapa bahagianya hari tua dan juga keluarga-keluarga yang diciptakan oleh Tante Bel dan Om Henry. Jadi sekali lagi saya diminta untuk mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada om-om dan tante-tante dan juga saudara-saudari sekalian. Mohon maaf saya ditunjuk sebagai keponakan yang bukan termuda, umur juga sudah 50, tapi kalau dibilang tua ya belum tua juga. Karena saya belum tidur dengan oma-oma. Nah, alias belum punya cucu. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas lowongan waktu dan juga meringankan langkah datang di tempat ini untuk memperingati 70 tahun hari ulang tahun daripada tante kami, Ibu Marlinda Caro. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Rano. Sudah pada lapar pasti ibu-ibu. Kelihatan dari muka. Ya, kita akan menikmati makan malam bersama yang telah Ibu Linda dan keluarga siapkan buat kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dan doa makan akan disampaikan oleh adik kekasih dari Ibu Marlinda yang datang jauh-jauh dari Manado, yaitu Pendeta Rini Caro. Mari berdoa. Pengucapan syukur di hari bahagia dari saudara teman kami Ibu Marlinda Caro bersama dengan suami Henry Sutanto menjadi berkat bagi kami semua
yang telah terundang dan dilibatkan dalam perayaan bahagia ini. Firman-Mu menjadi kekuatan dan peneguhan dalam iman kami, bukan hanya bagi Ibu Marlinda yang berhari ulang tahun bersama keluarga, tetapi juga kami semua yang hadir. Sehingga kami pun bermohon kepadamu, hamba-Mu, Pendeta Ibu Debbie Baasir, yang telah menyampaikan firman bagi keluarga dan bagi kami semua, diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan yang sedang dikerjakan. Kini Tuhan, dalam rangkaian sukacita ini, kami akan duduk sehidangan. Makanan minuman telah tersajikan. Kuduskan kami, kuduskan makanan minuman ini, kuduskan keluarga yang telah mengupayakannya, bahkan rumah makan Kembang Gula yang telah mengelolanya, owner dan pimpinan rumah makan ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang duduk sehidangan ini pun boleh merapatkan hubungan kekeluargaan, persahabatan dan relasi di antara kami ketika kami duduk sehidangan. Terima kasih Tuhan, sebentar ketika pun kami akan beranjak dari sini, akan pulang atau akan melanjutkan rencana kegiatan untuk malam ini, Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati kami. Ini kami yang bersyukur menyambut makanan minuman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Kami persilakan untuk bisa mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Kami persilakan, tapi Ibu Marlinda di sini dulu. Mana teman-teman Ibu Marlinda yang mengurus acara ini? Kak Janet, Kak Tine, Kak Lani, Tante Ansya, Kak Morin, foto dulu bersama Kak Linda. Yang lainnya silakan menikmati makanan yang sudah disiapkan. Ibu Tina. Ibu Tina, harap ke depan Ibu Tina. Ibu Tina. Ibu Tina. Ibu Tina. Ibu Tina.
Pa. Jauh-jauh Tuhan sopir patorang, Kau panggil orang hidup. Tuhan mau pakai orang hidup bagi kemuliaan namanya. Kudus Pak Tuhan, dan Riko DP mau Tuhan mau pakai orang sama dengan dia. Hidup kudus tak bercela. Mari orang semua datang mendekat dia. Mari orang semua datang mendekat dia. Cari Yesus, orang ada sukacita. Cari Yesus, orang ada kedamaian. Cari Yesus, orang ada sasa. Yesus beserta selamanya. Jauh-jauh Tuhan sopilih patorang, Kau panggil patorang semua. Yesus mau pakai orang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih itu hidup kudus Pak Tuhan, Kau berjalan baku ikut DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan dia. Hidup kudus tak bercela. Mari orang semua datang mendekat dengan dia. Mari orang semua datang mendekat dengan dia. Cari Yesus, orang ada kedamaian. Cari Yesus, orang ada sukacita. Cari Yesus, orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Mari orang semua datang mendekat dengan dia.
dekat, berdekat dengan Dia. Oh cari Yesus, orang ada kedamaian. Cari Yesus, orang ada sukacita. Cari Yesus, orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Pemain band diharap makan dulu terus bisa main. Gin, habis makan kemari Jo, cepat. Makan patatan, ubi kayu, rabus di balangan, colo dabu-dabu, kepala ikan roa, nona pas sekarang kita di sini di negeri orang, so setengah mati cari makan sendiri. Mas ada tiang nggak mas? Tiang mik ada nggak? Pulang Jo, pulang Jo, you know, so nyanda guna mau bertahan di perantauan. Pulang Jo, pulang Jo, oh, biar busu-busu itu Manado, orang pe kampung. Sekarang kita pergi di negeri orang, so setengah mati cari makan karena kurang ajar. Oh, pulang Jo, mau bertahan di perantauan.
busuk itu amuran seorang pekampung. Biar busuk-busuk itu tong sehat, kita pekampung juga. Ino kalau habis makan kemari Jo, biar cuma tuh lagu-lagu amuran dan berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi sebuju-buju. Telah sampai besar begini, beta tak lupa mama sio mama beta rindu mau pulang. Oh sio mama mama Sulia kurus lawange, beta balong balas mama, mama pun capek par beta sio tete manise jaga beta pun mama oh, sio tete manise jaga beta pun made.